Oke, mari kita langsung bedah laporan keuangan terbaru dari HM Sampurna, atau yang kita kenal dengan kode saham HMSP. Anggap saja saya ini mentor investasi Anda, kita akan coba terjemahkan semua angka ini bareng-bareng, dan lihat apa sih cerita di baliknya buat kita sebagai investor. Sering kan kita lihat dokumen kayak gini, angkanya banyak banget, istilahnya aneh-aneh, bikin pusing duluan. Nah, Anda nggak sendirian. Tapi tenang aja, dalam beberapa menit ke depan, semua yang rumit ini akan kita saring jadi informasi yang simple dan gampang dicerna. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita intip untungnya. Kedua, kita cek seberapa sehat badannya. Ketiga, kita lihat aliran uangnya. Dan terakhir, kesimpulannya ada di tangan Anda. Simpel kan? Oke, kita mulai dari pertanyaan paling fundamental bagi seorang investor. Perusahaan ini bikin duit nggak? Jawaban pertamanya ada di dalam laporan laba rugi. Nah, ini dia wujud aslinya. Sepintas kelihatannya ribet dan penuh angka ya. Jangan khawatir, kita nggak akan baca setiap barisnya. Kuncinya adalah fokus pada beberapa angka paling vital yang akan kita sorot sekarang juga. Angka pertama yang harus kita lihat tentu saja omset atau penjualannya. Di tahun 2025, HMSP ini berhasil mencatatkan penjualan sebesar 112 triliun rupiah. Gede banget ya skala bisnisnya. Tapi, tunggu dulu. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ternyata ada sedikit penurunan dari 117 triliun. Nah, sebagai investor, ini langsung jadi lampu kuning buat kita. Kenapa penjualannya sedikit melemah? Untuk cari jawabannya, kita coba intip dari mana saja sih sumber penjualan mereka. Oh, ternyata 55% masih datang dari sigaret kretek mesin. Ini artinya produk tradisional mereka ini masih jadi tulang punggung, dan kemungkinan besar segmen inilah yang lagi kena tekanan. Sekarang kita loncat ke angka yang paling penting, laba bersihnya. Nah, ini bagian yang sangat menarik. Walaupun penjualannya turun, laba mereka ternyata tetap stabil di angka 6,6 triliun rupiah. Ini sinyal yang bagus banget loh. Artinya apa? Artinya manajemen HMSP jago banget mengendalikan biaya dan jadi lebih efisien. Oke, perusahaannya profit, cek. Tapi apakah kondisi badannya sehat? Untuk itu, kita harus pindah ke rekam medisnya perusahaan, yaitu laporan posisi keuangan atau yang sering disebut neraca. Ini dia laporannya. Anggap aja ini adalah hasil ronsen kondisi finansial HMSP di akhir tahun. Dari sini, kita bisa lihat keseimbangan antara total aset atau harta yang mereka punya dibandingkan dengan total liabilitas atau utang yang harus mereka bayar. Kita sederhanakan ya, total harta HMSP itu ada 51,5 triliun. Dari jumlah itu, yang berupa utang hanya 23,2 triliun. Nah, sisanya 28,3 triliun itu adalah modal atau ekuitas milik kita para pemegang saham. Poin pentingnya, modal lebih besar dari utang. Ini pertanda yang sangat sehat. Kalau kita kepoin lebih dalam, utang mereka yang paling gede itu bukan utang bank loh, tapi utang cukai sebesar 12,2 triliun. Ini hal yang sangat wajar di industri tembakau. Utang ini pada dasarnya adalah bagian dari biaya operasional sehari-hari yang akan segera dibayarkan. Laba itu penting, tapi ingat kata pepatah, cash is king, uang tunai adalah rajanya. Sebuah perusahaan bisa aja kelihatan untung di atas kertas, tapi bangkrut karena nggak punya cash. Jadi, mari kita periksa realitanya di laporan arus kas. Di laporan ini ada 3 aktivitas utama. Pertama, operasi. Ini adalah uang kas yang masuk dari bisnis utama mereka. Kedua, investasi. Ini uang yang dipakai buat beli aset baru misalnya. Dan ketiga, pendanaan. Ini adalah aliran uang antara perusahaan dengan investor dan kreditor. Contohnya bayar dividen. Nah, dari sini ceritanya makin jelas. Dari bisnis intinya, HMSP menghasilkan kas masuk sebesar 4,2 triliun. Ini sehat banget. Investasinya juga ada, tapi kecil. Tapi, coba lihat angka pendanaan. Ada kas keluar yang jumbo, minus 6,76 triliun. Loh, kemana perginya uang sebanyak itu? Jawabannya ada di sini. Hampir semua kas keluar itu, tepatnya 6,5 triliun rupiah, ternyata dipakai untuk membayar dividen kepada para pemegang saham. Ini menunjukkan komitmen HMSP yang sangat kuat untuk mengembalikan keuntungan kepada investornya. Baik, setelah kita membedah 3 laporan keuangan utama tadi, sekarang waktunya kita satukan semua kepingan puzzle ini dan lihat gambaran besarnya. Jadi, inilah potret singkat HMSP. 1. Penjualannya memang sedikit melambat, tapi mereka sangat efisien sehingga profitnya tetap terjaga.
2. Fondasi keuangannya kuat, modalnya jauh lebih besar dari utang. 3. Perusahaan ini adalah mesin penghasil kas yang sehat. Dan 4. Mereka sangat royal dalam membagikan dividen. Nah, pada akhirnya keputusan selalu ada di tangan Anda. Data dan fakta sudah kita bedah bersama. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah profil perusahaan seperti ini yang stabil, efisien, dan rajin bagi dividen memang cocok dan masuk ke dalam kriteria investasi yang Anda cari? Silakan direnungkan.